Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau bahas soal itu ya, soal oli, khususnya high mileage oil. Ini olinya sekarang penulis pakai PTT ya, PTT Challenger 15W50 Jaso MA2. Entah impresi penulis tadi pagi bener atau enggak. Rasanya sih licin, suaranya halus, tapi nggak sehalus Prima XP. Yang jelas di RPM tingginya nggak sehalus yang oli mobil ya. Habis digeber ya tetap aja suaranya nggak makin apa. Ya sekarang penulis ingin bahas oli high mileage. Jadi alasan penulis bahas ini adalah karena komentar dari forum serayamotor.com. Jadi kan ya penulis merasa wajib beritahu ke Om Turboman di serayamotor.com bahwa ada yang pakai datanya untuk nipu-nipu, untuk bikin hoax soal minyak goreng. Karena jelas Bro Turboman itu melakukan penelitian minyak goreng itu dipanggang ya, pakai wajan, dan tidak diambil dari dalam mobil. Tapi Bro Adi itu ngaku-ngaku bahwa hasil tersebut merupakan hasil uji di kendaraan Innova. Padahal yang enggak. Minyak gorengnya dipanggang lama 30 hari, terus dicampur sama HDEO air Petronas, terus campuran ini dipanggang 3 hari, kirim. Jadi jelas bukan dari dalam mobil, nggak relevan lah kalau disebut dari dalam mobil itu. Nah, ya lagi-lagi ya, kalau penulis posting di Seraya Motor itu serasa posting di LDIC, dibully langsung. Dibully, muncul banyak komentar. Yang Bro Turbomannya pun akhirnya om aja lah kalau di dunia oli apa, dunia otomotif. Kalau mobil itu ngomongnya om, kalau soal motor-motor itu ngomongnya bro ya. Pakai tradisi sana aja, pakai om. Jadi Om Turbomannya nih anu ya, ngomong bahwa oli full sintetik itu ada kandungan mineralnya itu cuma kurang dari 5%. Tujuannya adalah sebagai pembawa aditifnya saja. Padahal penulis sebelumnya sudah ngasih contoh ya, ngasih screenshotnya safety data sheet yang harusnya gampang kecari karena penulis ngambilnya dari website resmi itu. Motul dari website resminya Motul, apa, Ipone dari websitenya, website resminya Ipone. Dan dari website resmi tersebut jelas bahwa mayoritas ya, kita nggak ngomong kurang dari 5%, tapi mayoritas 80% lebih bahan dari oli Motul 300V dan Ipone stroke 4 ya, itu adalah hydro treated. Penulis juga kasihkan contoh oli Pertamina Fastron Gold,
oli yang sering disebut sebagai oli full sintetik. Malah lebih kejam lagi itu yang apa? Yang Fastron Gold itu 90 sampai 99% adalah hydro treated. Kalau yang Pertamina Fastron Gold ini agak istimewa ya. Kita cari datasheetnya jangan datasheet Indonesia, tapi cari datasheet versi Australia. Gak percaya tak kei linki, gak percaya misalnya wis kehapus ya tak kei file hasil downloadanku lah. Yang jelas itu ori ya. Kalau diragukannya golek dhewe lah, mosok gak percaya. Silakan, penulis nggak takut diverifikasi. Kalau penulis salah tak akoni salah, asal ada datanya. Jangan kayak Om Turbuman itu ngomong nggak pakai data, asal jeplak ya. Padahal bukti jelas menunjukkan nyoh lebih dari 80%, tapi ya diomong kurang dari 5%, simple. Ya banyak lagi bulian-bulian yang lain, maklum lah, benci entah kenapa. Ada yang ngomong 1-2 tahun tunggu mesinnya ya apa ya, penulis dari 2016 sampai sekarang 2021 lah 5 tahun ya. Ini motor berapa kilo ini? Ini harusnya waktunya ganti oh 15.800 harusnya sudah waktunya ganti oli ganti servis resmi ya harusnya ya, tapi ya di skip aja. Jadi ini 15.000 km masih banter loh ya, cuma kehalang oli ini aja. Ini penulis yang tadi pagi ini nggak bisa merasakan tarikan, sekarang aja baru bisa merasakan tarikan ya. Jadi kayaknya emang tarikan rendahnya jadi sudah agak pulih lah ya, setelah sebelumnya dirusak oleh apa jenenge, dirusak oleh aknok ya, aknok oleh PCMU, tapi kacau balos ya. Gitulah kalau apa membandingkan oli cuma dari data minimal ya, data cuma sauprit diomongi wah bisa gini ya. Dan terus yang diketawakan lagi itu adalah kalau mineralnya mereka nggak bisa bantah ya. Yang dibantah lagi adalah omongan penulis bahwa mobil tua itu nggak cocok pakai full sintetis. Jadi mobil tua nggak cocok pakai full sintetis. Ada namanya Marmut ya. Wah keren. Fiat biturbo, mobil apa itu ya? Mercy SLK mungkin ya. SLK 230 biturbo barangkali. Lupa, nggak tahu kalau mobil itu. Nah, si bro kok ngomong bro, kalau mobil itu om ya, om Marmut ya, ngasih ya, penulis nggak menghina tapi emang ID-nya pakai Marmut. Nah om Marmutnya ini ngomong, penulis kan ngomongnya kalau kendaraan tua itu nggak boleh pakai full sintetik. Nah dia ini nantangnya gini, ayo coba ini tapi mobilnya tak ganti dulu semua, tak ganti dulu, udah ganti apa jenenge, ganti seal semua, ganti baru orisinil. Jadi dibantu apa, diganti orisinil, terus nanti ayo tak tantang, kalau sealnya sudah baru semua tak tantang, tak kei mobilnya pakai oli full sintetis.
Kalau ternyata nggak masalah, sampean harus nanggung biaya ganti apa sile. Ya penulis ketawa dong, ngakak. Ketawa ngakak, kenapa? Lah soalnya yang justru yang jadi fokus penulis itu adalah silnya. Maksudnya kalau silnya umurnya sudah 100.000 kilometer, itu silnya rusak. Kalau diganti baru lapo nantang kan. Lucu lah ya, lucu. Jadi dia beraninya pakai oli full sintetis setelah silnya diganti baru semua. Kayaknya dia nggak ngerti ya. Entah nggak ngerti atau nggak paham maksud penulis. Penulis kan ngomong bahwa mobil-mobil tua itu harus menghindari oli full sintetis, karena oli full sintetis itu bikin sil cisut. Nah kalau silnya diganti baru ya hitungannya jangan dianggap mobil lama lah ya. Sing penulis arahkan itu adalah silnya ya. Ya tetep dong kalau misalnya nantang, tetap silnya aja diganti. Karena yang sering masalah kalau misalnya mobil lama pakai oli full sintetis itu kan sil toh. Kok malah nantang tapi njaluk diganti dhisik sile. Ya apa sih? Padahal itu justru yang jadi fokus. Nah, terus ada ya si om lain yang ngomong sebenarnya ada loh solusi kalau di luar itu ya, ngomong ada namanya aditif anti leak ya, anti bocor. Nah ini bikin anu juga ya, bikin prihatin juga. Kenapa prihatin? Karena ya itu mereka ngomong gitu karena ya baik si Om Marmut dan siapapun yang ada di grup itu kakek sih, Om DOHC atau apa, itu gak ngerti ada oli namanya high mileage. High mileage oli khusus untuk kendaraan tua. Prihatin dong. Nah ini kita ngomong grup oli Seraya Motor itu ya cukup rame lah ya. Apalagi zaman sebelum ada Facebook, lebih rame di Seraya Motor daripada di Facebook. Nah itu aneh gitu loh, sampai orang yang kalau nguji oli sampai dikirim ke lab segala. Ini wis mirip dengan LDIC lah. Ya anggotanya ya mirip. Lek bahas minyak goreng ya dibully aku. Nah, yang jelas aneh gitu loh, nggak tahu soal high mileage. Dan namanya namanya alam ya, pasti ada keteraturan, pasti ada tema setiap harinya. Dan tema hari ini adalah high mileage. Entah ada hubungannya atau enggak, ada ya. Ada bro yang komentar di channel penulis tanya soal high mileage. Namanya dunia penuh keteraturan emang. Jadi musim-musiman. Dan sekarang musimnya high mileage. Nah, penulis jadinya pingin bahas high mileage. Jadi jelas ya bahwa kalau pingin aman, itu silnya diganti semua sebelum pakai oli full sintetik. Dan emang itu caranya selama kalau orang nggak ngerti akan keberadaan oli high mileage. Jadi orang itu selalu pinginnya full sintetik terus, full sintetik. Walau ya full sintetiknya duduk beneran oli full sintetik ya.
Ya kalau oli grup 2 itu ya kita bicara soal kompatibilitas lah dari bahan lah ya. Alasan mengapa oli high mileage itu muncul. Saya alasan dulu ya harusnya ya. Mengapa sih oli high mileage itu ada? Mengapa oli high mileage itu muncul? Jadi oli high mileage itu muncul karena eh, kebutuhan kendaraan. Karena oli yang full sintetis itu memang sifatnya agak kejam terhadap seal, bikin seal kisut. Full sintetis ini penulis nggak cuma ngomong soal PAU toh, tapi juga grup 3. Jadi grup 3 itu agak kejam juga ke oli mesin. Sorry, ke seal kok ngomong-ngomong. Jadi oli grup 3 ke seal itu bikin sealnya kisut. Seal kisut ini kalau ya lama-lama maaf, lama-lama ya akhirnya juga ya bisa pecah dan macam-macam gitu ya. Soalnya makin mengeras. Tentu ya bahan seal macam-macam, penulis sendiri susah mau ngikutin. Beda pabrikan bisa aja beda bahan sealnya. Yang jelas seal itu harus memperhitungkan kompatibilitas terhadap olinya, terhadap bensinnya, dan beberapa faktor lain lah. Nah, hujan. Karena apa ya? Oli untuk kendaraan baru itu lebih fokus ke ke jangka pemakaian, ke mengurangi aus dan lain-lain. Entah mengapa daya pelarutan kurang diperhatikan. Ya karena oli itu namanya cairan yang selalu trade off ya. Meningkatkan faktor ini maka faktor ini jadi berkurang, meningkatkan faktor ini yang lain jadi berkurang. Susah ya. Nah yang terjadi adalah oli yang disebut full sintetis itu seringnya nggak bagus kompatibilitas terhadap seal, karena memang ya mungkin hubungannya dengan sifat antioksidasi ya. Yang tahan terhadap oksidasi itu akan bikin seal kisut. Yang bikin seal mengembang itu antioksidasinya jelek. Ya mungkin seperti itu. Sehingga akhirnya muncul namanya oli high mileage. Oli high mileage ini banyak direkomendasikan. Jadi mungkin karena terlalu banyaknya pabrikan lain yang produksi oli high mileage, akhirnya Exxon Mobil pun akhirnya produksi oli high mileage mulai tahun 2018, termasuk baru ya. Jadi merek-merek lain yang terlebih dahulu mengeluarkan oli high mileage, sehingga setelah itu mobil One keluar, ada mobil One high mileage 5W30 atau apa gitu. Jadi penulis tadi nemu contoh banyak ya. Jadi banyak oli high mileage, mereknya macam-macam, ada Castrol, ada
Valvoline, ada Lucas Oil, ada Raveno, ada Shell mungkin ya. Pokoknya pabrikan yang di Amerika kayaknya ya yang seneng pakai oli high mileage. Disebut bahwa oli high mileage ini penting karena ya fokusnya beda. Dia fokus ke gimana caranya membersihkan kerak, gimana caranya sealnya itu nggak kisut, gimana caranya apa maneh, diasumsikan bahwa mesin lama itu toleransi mesinnya makin renggang. Jadi gimana caranya olinya itu bisa melindungi di komponen yang lebih renggang. Jadi kadang oli high mileage itu adalah oli yang kental. Lalu ada juga oli yang encer, kayak buktinya mobil 15 W30. Sebelum ada oli high mileage, rekomendasinya itu sepertinya adalah oli kalau untuk merek Exxon ya, mungkin mobil super ya, disarankan pakai mobil super. Cuma sekarang mobil super pun ada yang versi high mileage juga. Itu nggak ngerti penulis bedanya apa. Yang jelas oli high mileage itu oli yang direkomendasikan untuk kendaraan lama yang kalau di luar negeri ngomongnya 75.000 mil ya. Kalau untuk kita ya ukurannya 100.000 kilometer. Nah, itu dari ceritanya high mileage. Tapi masalahnya apa? Oli high mileage itu nggak ada di Indonesia. Nggak ada. Makanya kan orang jadi kalau mobil tua jadi agak penasaran. Wah, aku harus gimana pun caranya pakai oli full sintetis ya. Terus ada juga yang merasa, oh nggak apa-apa kok mobilku pakai oli full sintetis ya. Banyak faktor ya, banyak faktor. Mungkin yang faktor paling penting itu adalah karena yang dijual di pasaran oli full sintetisnya sebenarnya bukan oli full sintetis beneran. Jadi pakai oli full sintetis pun aman. Jadi nggak masalah ya, nggak terlalu masalah bila kebetulan oli full sintetisnya adalah oli grup 2. Ini ngomong soal kebetulan, soalnya orang kan lihat bungkus tok ya, nggak lihat safety data sheet. Dia kebetulan dapat oli full sintetis yang ternyata adalah oli grup 2. Dan ini banyak. Nah, kasus jadi berbeda dari ketika misalnya pemilik mobilnya ini coba cari oli merek Jepang. Nah, oli merek Jepang ini kebanyakan ya nulis mineral, tapi mineralnya lebih tinggi daripada oli full sintetik versi abal-abal. Jadi yang full sintetik versi abal-abal itu kan grup 2. Sementara oli mineralnya versi Jepang itu adalah grup 3. Nah, ini yang jadi sumber masalah. Ya harusnya kita ini nggak membagi oli berdasarkan full sintetik, semi sintetik atau mineral ya. Tapi dari grupnya sudah nggak relevan lagi ya, seperti penulis bahas sebelumnya. Ya kalau misalnya tahu ya full sintetiknya palsu ya biarin aja lah, jangan coba terus nanti aku coba cari full sintetis murni gitu ya. Karena ya itu tadi, kalau kendaraan sudah tua, sealnya kan sudah banyak kena macam-macam ya. Itu kalau dikasih full sintetis ya ada kemungkinan bocor ya. Jadi jangan sembarangan ganti merek kalau sudah mobilnya tua. Kalau selama ini udah oke-oke aja, nggak pernah rembes gitu ya, jangan sembarangan ganti merek.
Ya ada sih solusi lain, yaitu ganti seal kabeh komplit seluruh mesin. Tapi entah ya biayanya berapa, katanya sih mahal. Nggak tahu berapa mahalnya, tapi ya emang kalau kita nggak memperhatikan apa-apa ya, lihat full sintetik, lihat mineral gitu ya, emang jadi kayak apa ya, gambling gitu kan. Karena mau pilih yang mineral pun bisa resiko bocor, pilih yang full sintetik pun kadang ya aman. Jadi makanya muncul kayak Om Marmut itu tadi, sealnya tak ganti semua dulu ya, tak ganti baru semua, terus ayo taruhan aman nggak pakai oli full sintetis. Padahal ya inti pakai oli full sintetis itu ya itu, dari sisi keamanan sealnya. Kalau ya wis, kalau kayak umur motor itu ya wis emang caranya kayak gitu, diganti lah semua seal. Tapi ya kalau cara yang lebih murah ya nggak gitu, kita pelajari lah. Dari sumber ilmu macam-macam penulis pun belajar bahwa yang namanya oli apa namanya, oli grup satu itu masih punya sifat mengembang, bikin seal mengembang. Tentu ya kalau ingin versi mahal pakai oli ester, oli olester misalnya, yang produksinya apa, Redline atau Silkol ini, tapi nggak masuk Indonesia. Yang banyak itu Redline ya. Kalau ingin versi mahal kayaknya Redline jawabannya, entah oli lain. Karena kayak mobil One itu ternyata dia punya versi high mileage sendiri. Jadi kita bisa perkirakan bahwa oli yang non high mileage itu kemungkinan nggak aman untuk kendaraan yang udah tua. Ya dari bahan masih lambat lah. Iki opone sing masalah iki. Apa masalahnya mesinnya? Ya, nggak tahu lah. Penulis muter-muter terus. Dari bahannya aslinya cuma oli grup satu ya, terus oli grup 2 itu sebenarnya ya ada bisa bikin seal kisut, ada bikin seal mengembang. Ada juga yang katanya eh, suatu pabrik ya konversi semuanya ke grup 2, jadi ada masalah rembes. Jadi masih ada beda antara oli mineral dan oli grup 2. Antara oli grup 1 dan oli grup 2. Dan pilihan oli grup 2 makin sedikit. Makin sedikit. Kayak ada barusan yang ngomong pakai SAE 40 kekentalan Mas Ori ini. Ini opo ini? Padahal mobilnya ya sudah kilometer lama ya. Dilema kan. Mau cari meseran SAE 30 sudah nggak ada sekarang. SAE 50 sudah nggak ada, SAE 30 nggak ada. Penulis lihat di online kayaknya Meditran S, nggak ada belakangnya embel-embel. Meditran S 30 masih ada, eceran tapi ya. Tapi Meditran itu nggak ada sertifikasi API-nya, jadi khusus untuk mobil diesel. Jadi kepikiran juga, mungkin perlu ya order Meditran S 50, Meditran S SAE 50, atau Meditran yang nggak ada apa-apanya SAE 50. Mungkin ada, entahlah ya.
nanti dicek. Masalahnya di Trans S itu TBN-nya tinggi ya, karena ya seringnya dipakai kendaraan diesel yang jarak jangkaunya jauh sekali ya. Tapi ya wis lah, kayaknya itu aja ya. Kalau kendaraan tua ya mau nggak mau pakai Mestran ya, karena di Indonesia cuma ada itu. Di Indonesia nggak ada oli high mileage, padahal di luar negeri mau pilihan oli high mileage banyak. Ravenol ada yang high mileage, Valvoline ada, Castrol ada, tapi di Indonesia nggak ada. Kayaknya memang karena orang nggak tahu ya apa sih gunanya oli high mileage itu. Ya kita bisanya ya cuma mesran lah ya, atau mungkin mesrannya dijadikan aditif tambahan, sementara yang lainnya adalah oli grup 2. Kita cari oli yang grup 2 terus kita pakai sebagai campuran. Yang repot yang butuh kekentalan 0W20 ya. 0W20 itu kayaknya kebanyakan adalah oli grup 3. Oli grup 2 itu mungkin susah. Oli grup 2 setahu penulis minimnya 0W30 ya. Nanti penulis cobalah yang belakangnya 20 itu tipenya apa ya. Repot emang kalau oli high mileage butuhnya kendaraan tua. Tapi ya beruntung bagi mereka yang merasa Mestran SAE40 itu cocok, nggak terlalu kental. Soalnya ya wis tinggal pakai. Kalau yang merasa terlalu encer ya mungkin bisa dicampur 20% minyak goreng lah ya, atau sampai 50% lah, kan Mestran campuran nih. Apalagi ya wis lah, itu aja wis ya. Pengen cuma bahas itu tok lah, high mileage. Soalnya ya penulis merasa apa ya, lucu ada Bro Marmut ngomong nantang oli full sintetis tapi tak ganti dhisik sile. Karena ya sebenarnya ya masalah utama ada di situ, seal. Oleh karena itu oli high mileage banyak yang nyebut soal nyinggung-nyinggung soal seal ya. Ya wis begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.